Welcome to Cerita Comspace, tempat di mana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Selamat datang di Cerita Comspace bersama saya, Jody. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama di era digital. Topik yang akan kita bahas adalah dopamin instan. Apa sebenarnya dopamin instan itu? Dopamin, yang dikenal sebagai hormon bahagia, adalah zat kimia di otak yang berperan dalam menciptakan rasa senang dan memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang memberikan kepuasan. Intinya, dopamin memberikan sensasi reward atau hadiah saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Namun, dopamin instan adalah sensasi yang cepat dan mudah didapat. Biasanya dari aktivitas yang sifatnya impulsif seperti scrolling media sosial, bermain game, menonton video singkat, atau bahkan ngemil makanan manis. Ini adalah dopamin yang didapat tanpa usaha besar dan bersifat sementara, namun membuat kita ketagihan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda pernah merasakan bagaimana sulitnya melepaskan ponsel dari tangan ketika sudah membuka aplikasi media sosial. Setiap notifikasi, setiap video singkat yang menarik, memberikan ledakan dopamin singkat yang membuat otak kita ingin terus mengulangi aktivitas tersebut. Begitu juga dengan game yang memberikan reward instan atau makanan manis yang memicu rasa senang cepat. Sayangnya, sensasi ini hanya bersifat sementara dan sering membuat kita mengabaikan tugas penting, bahkan menimbulkan rasa kecanduan. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi atau menyingkirkan dopamin instan agar tidak mengganggu produktivitas dan kesehatan mental kita? Pertama, kita perlu menyadari dan membatasi pemakaian gadget dan media sosial. Misalnya dengan puasa media sosial atau membuat jadwal khusus untuk istirahat dari layar digital. Kedua, mengganti dopamin instan dengan dopamin sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang memberi kepuasan jangka panjang. Misalnya berolahraga, belajar hal baru, berkumpul dengan keluarga, atau melakukan hobi yang kita suka. Ketiga, buatlah rutinitas yang membantu membangun disiplin diri dan mengurangi godaan distraksi. Misalnya, membuat jadwal rutinitas dan menentukan goals atau tujuan yang ingin kita capai, sehingga kita memiliki motivasi untuk terus disiplin dan produktif. Dengan melakukan langkah-langkah tadi, kita bisa mengurangi ketergantungan pada dopamin instan dan meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara yang lebih seimbang dan sehat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hari ini di Cerita Comspace. Semoga informasi tentang dopamin instan ini berguna dan bisa membantu kita semua untuk lebih bijak mengatur gaya hidup digital. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap sehat dan semangat! Selamat malam untuk kamu yang lagi dengerin suara ini. Malam yang tenang tapi ada hal-hal penting yang selalu dibisukan. Malam ini aku gak cuma mau bicara, tapi aku mau membuka ruang untuk hal yang sering kita rasakan, tapi jarang sekali berani kita ucapkan. Karena beberapa waktu terakhir banyak keresahan perempuan yang berseliweran di TikTok, di Instagram, di video-video pendek yang kadang muncul sebentar, lalu tenggelam dalam banjir tren yang lain. Tapi, meski trennya berubah, rasa itu tetap sama. Rasa takut, rasa dibatasi, serta rasa dikendalikan. Dan keresahan-keresahan itu bukan cuma konten viral, itu kenyataan yang masih hidup bersama kita sampai hari ini.
So guys, malam ini kita akan membahas hal-hal yang sering dianggap terlalu berani, terlalu sensitif, terlalu tidak pantas untuk diucapkan perempuan. Mulai dari bagaimana masyarakat memandang tubuh perempuan, cara orang berbicara tentang seks, dan bagaimana kekuasaan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ikut mengatur suara dan langkah mereka. Dan dari sini kita mulai. In Indonesia, we don't say women deserve autonomy, but we say perempuan itu harus jaga diri baik-baik. Kita jarang mengucapkan bahwa perempuan punya hak penuh atas tubuhnya, tapi kita cepat sekali menyuruh mereka diam, patuh, sopan, dan berhati-hati, seolah semua beban moral dunia ada di pundak perempuan. Kata seks selalu dianggap tabu kalau keluar dari mulut perempuan, tapi dipakai seenaknya ketika orang ingin menghakimi atau mengontrol mereka. Kita hidup di tempat di mana kekuasaan menentukan siapa yang boleh bicara, dan perempuan terlalu sering diminta untuk menunduk demi kenyamanan orang lain. Tapi kebenarannya sederhana. Perempuan bukan objek, bukan simbol, bukan alat ukur moralitas siapapun. Perempuan punya suara, punya batas, punya kehendak. Dan itu bukan sesuatu yang harus minta izin untuk dihormati. Jadi malam ini, kalau kamu perempuan yang pernah dipotong suaranya, direndahkan keberaniannya, atau diatur tubuhnya, ingatlah bahwa nilai kamu tidak ditentukan oleh standar siapapun. Kekuatanmu bukan berada di tangan mereka. Kekuatanmu ada pada dirimu sendiri.